Selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini, bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Setiap orang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar mengampuni kita dari setiap salah dan dosa. Pemazmur mengungkapkan perasaan hatinya atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Pemazmur mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan sebesar apapun, Tuhan selalu menjadi penolongnya dalam kesesakan. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita membacakan Mazmur pasalnya ke-37 ayat 34 sampai 40 secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik
akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah keluarga rumah tangga pada malam hari ini, kami mau menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34. Mari umat Tuhan kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan baca Alkitab yang terambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 33 dan 34 yang mengatakan, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita hari ini berbicara tentang misteri kerajaan Allah. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada harta duniawi. Kita bukan tuan atas harta kita, melainkan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita, bukan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk memakai harta itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Di akhir zaman ini,
salah satu senjata iblis yang digunakan untuk menyerang dan menekan manusia adalah dengan materi atau harta, pangkat, seks, dan harga diri. Harta dapat diibaratkan sama seperti pisau. Pisau dapat bermanfaat tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang jahat dan alat yang berbahaya, tergantung bagaimana dipergunakan dan tangan siapa yang memanfaatkan. Demikian pula halnya harta. Dengan harta dapat dikerjakan hal-hal yang membangun. Namun dengan harta pula dapat dikerjakan hal-hal yang merusak. Harta kekayaan dapat membuat sebuah pelayanan maju, tetapi harta juga dapat membuat pelayanan menjadi mundur. Manusia tidak dapat hidup tanpa materi. Tetapi sebaliknya, manusia juga tidak dapat hidup hanya untuk mengejar harta. Karena itu akan membawa manusia jatuh dalam kejahatan dan kehancuran. Namun yang sering menjadi persoalan utama adalah materi atau harta itu dijadikan sebagai tuan atas hidup manusia. Sehingga materi atau harta itu memperhamba kita, termasuk juga orang percaya. Manusia sekarang mudah sekali diperhamba oleh harta kekayaan, sehingga dimanapun seseorang berada, selalu ditakuti dengan rasa kekhawatiran akan keberadaan harta bendanya. Selain daripada itu, kehidupan rumah tangga juga sering diperhamba dengan materi, sehingga terjadilah kekerasan rumah tangga, anak kurang mendapat perhatian karena orang tua yang terlalu sibuk mengumpulkan harta duniawi. Materi juga sering digunakan pasangan suami istri untuk alasan bercerai, dan karena materi manusia juga saling membunuh. Sekalipun hal-hal materi adalah pemberian dari Allah bagi kehidupan setiap orang, tetapi kekayaan akan sangat berbahaya bila sudah menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang melepaskan harta kita dalam perikop bacaan kita? Apakah Tuhan tidak suka apabila kita mengumpulkan kekayaan di bumi? Perikop bacaan kita, jika kita kaitkan dengan Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, dikisahkan anak muda yang berlari-lari kepada Yesus dan bertanya apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal, sedangkan semua perintah hukum Taurat sudah dia lakukan. Tetapi jawaban Yesus sungguh luar dari dugaan dari pemuda itu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuhan Yesus mengetahui apa yang paling susah dilepaskan oleh anak muda ini, yaitu kekayaannya. Ada banyak orang ingin ikut Tuhan Yesus, namun tidak banyak orang pada zaman itu yang mendapat undangan langsung dari Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Para murid dipanggil secara khusus untuk mengikuti Tuhan Yesus, sedangkan banyak orang bahkan dilarang mengikuti Dia untuk tetap tinggal di kota mereka dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Betapa agungnya panggilan Tuhan Yesus ini, namun anak muda ini menolak panggilan Tuhan dan pergi dengan sedih dan kecewa sebab banyak hartanya. Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya dan tidak melarang kita mengumpulkan kekayaan. Tentu kita harus bekerja jika kita mau makan. Hidup kita di bumi harus menghasilkan karya dan buah yang memuliakan namanya. Namun masalahnya, uang, harta adalah masalah yang sensitif dan serius. Jika bukan masalah yang besar, tentu Tuhan tidak akan membandingkan dirinya dengan mamon. Dan roh kecintaan akan uang yang sangat mudah menyayangi Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Harta hendaknya
merupakan berkat dari Tuhan, tetapi bagi orang Kristen harta benda bukanlah berkat terbesar. Karena yang merupakan berkat terbesar ialah harta sorgawi. Makna ungkapan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, sangat penting untuk dipahami dalam kehidupan dan pertumbuhan iman percaya kita. Karena akan berdampak buruk bagi orang percaya dalam kehidupannya jika orang percaya mengutamakan harta dunia ini. Selanjutnya, orang Kristen yang mengabaikan harta rohani, yang melekatkan hatinya pada harta dunia, akan mengakibatkan kemerosotan iman. Sebab hidupnya lebih memprioritaskan harta dunia daripada Tuhan Allah yang jelas-jelas, yang adalah sumber segala sumber berkat, harta, segala yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, bukan harta yang menjadikan orang Kristen berdosa, melainkan sikap hati manusia terhadap materi itu yang menjadikan seseorang diperbudak oleh harta sehingga jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Apakah kita terikat dengan harta? Bagaimana ciri orang yang tidak terikat lagi dengan harta? Apakah harus berfoya-foya dan membuang harta? Bukan. Melainkan orang yang sudah dan sadar bahwa hartanya adalah milik Tuhan dan mempersilahkan Tuhan berkuasa atas kekayaan yang ia miliki. Sejak masa muda kita harus pandai mengelola keuangan kita walaupun mungkin itu bukan hasil kerja keras kita sendiri, namun pemberian orang tua kita. Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan kita? Gunakan harta uang kita dengan bijak, namun bukan berarti pelit. Sudahkah kita membiasakan diri dalam memberi perpuluhan yang merupakan perintah Tuhan agar uang kita dapat dipakai dalam pekabaran Injil untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini? Seseorang tidak akan belajar melepaskan tanpa memberi kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ketika kita sedang membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam lingkungan gereja kita yang Tuhan percayakan, apakah kita rindu terlibat di dalamnya? Memang, uang bukanlah hal yang penting dalam pelayanan pekabaran Injil, namun dengan melepaskan kekayaan yang kita miliki, kita sedang menabur dalam kerajaan Tuhan, akan membuat kita tidak terikat dengan mamon, dan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dapat saya berikan sedang uang yang saya miliki begitu sedikit? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bukan besarnya pemberian kita, namun ketulusan hati kitalah yang dinilai oleh Tuhan. Visi misi kita untuk melayani memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun ketulusan dan pengorbananlah yang akan membuat persembahan kita itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Harta dan kesuksesan tidaklah abadi, tetapi pengaruhnya bisa sangat besar dalam hidup kita. Harta dan kesuksesan duniawi bisa datang sebagai berkat Tuhan, tetapi juga bisa menjadi penguasa hati dan hidup kita, sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi melayani mamon. Harta dan kesuksesan
bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Harta duniawi adalah hati yang diisi kerakusan dan ketamakan. Tetapi harta sorgawi adalah hati yang diisi rasa syukur kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sudahkah kita peduli akan rumah Tuhan? Berapa banyak persembahan yang dengan tidak bijak kita belanjakan? Mari kita belajar mengelola keuangan kita, melepaskannya untuk kepentingan kerajaannya, dan mari kumpulkan harta sorga yang kekal. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Ungke pergi memancing dengan perahunya di tengah laut di hari Minggu. Seharian ia tidak mendapat satu ekor ikan. Ketika menjelang sore, Ungke berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kasih saya ikan. Kalau tidak, dapur di rumah saya tidak berasap. Nanti kalau dapat ikan, 10% dari hasil tangkapan saya akan persembahkan persepuluhan saya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Please Tuhan, kasih saya ikan. Lalu ia melemparkan kail ke laut dan ajaib, mukjizat terjadi. Ungke dapat banyak ikan sore hari itu, setengah perahunya dipenuhi ikan. Sebelum maghrib ia sudah sampai di darat dan menjual ikannya. Hasil dari penjualan itu membuat Ungke senyum bahagia. Namun dalam perjalanan pulang ke rumah, ia berjumpa dengan teman-temannya yang lagi duduk-duduk di warung sedang minum saguer. Dingin-dingin dari laut, minum saguer sedikit enak ini, kata Ungke untuk melepas kepenatan. Dari 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dan akhirnya uang hasil tangkapannya habis. Baru dia ingat, oh iyo, belum kasih persepuluhan untuk Tuhan. Hari kedua, dia mengalami hal yang sama seperti hari yang pertama. Dia lupa lagi untuk memberi. Dan hari ketiga, dia pergi lagi ke laut. Dan kejadian hampir sama ia lakukan lagi. Seperti di hari pertama dan yang kedua. Tapi hari ketiga ini cukup berbeda. Ia mendapatkan ikan yang cukup banyak dan kapalnya hampir tenggelam. Ketika dia sampai di darat ingin menjual ikannya, ada anak kecil mendatangi Ungke. Ungke, nganape rumah sudah terbakar. Lalu Ungke mengenadah ke langit, Tuhan, persoalan di laut, persoalan di darat, jangan dibawa ke darat. Kadangkala kita merasa apa yang kita miliki, yang kita punyai, itu 100% milik kita. Padahal semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Ketika Tuhan sedang mengajar kita, jangan marah, tetapi sadarlah bahwa itu semua Tuhan yang punya. Jangan terikat dan melekat pada harta, tetapi terikat dan melekatlah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Allah berkarya dan berperkara atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memimpin kita untuk mengumpulkan pundi-pundi sorgawi di dalam kehidupan ini. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Berkati kami agar dalam ibadah-ibadah yang biasa kami lakukan, kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa ditolong, ditopang oleh Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, agar bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan, tapi biarlah kuasa dan nama-Mu lah yang senantiasa kami agungkan. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami, agar dalam kehidupan ini kami tidak fokus kepada harta duniawi, tapi kami fokus untuk melayani Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini, agar kehidupan kami menjadi berkat dan rahmat dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah, untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau. Berkati jemaat dan tamu jemaat yang beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati agar ibadah-ibadah yang biasa kami lakukan senantiasa menguatkan kami, menopang kami di dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil, sehingga ada banyak jiwa yang boleh dijangkau dan mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berkati gereja-Mu secara khusus bagi GPIB, secara sinodal maupun di tingkat jemaat. Berkati gereja-gereja Tuhan, agar pelayanan dilakukan berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah, bangsa dan negara, aparat keamanan TNI dan Polri, agar kami boleh tinggal di Indonesia dengan damai sejahtera. Berkati bangsa kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, terutama bagi pemimpin bangsa kami, agar konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi kehidupan bersama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa, bernegara, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan bertanggung jawab, serta takut akan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19, dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat. Tuhan memberkati agar proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik, sehingga ada banyak jiwa yang boleh tertolong lewat pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar mereka boleh melakukannya dalam takut akan Tuhan, sehingga ada banyak jiwa juga yang boleh diselamatkan lewat pengobatan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi jemaat dan tamu jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan Tuhan yang melawat di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Karmelia J. Luntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Agatha Sitompul, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Elsuot Oro, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Ibu Miske Sujadika, Ibu Yuliana Tung, Ibu Masniari Pasaribu, Saudara Henry Kalkemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Max Sariwating, Bapak Penatua Freddy Marentek, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Asmarwati Hutagal, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siaan, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Ninengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, dan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah lawatan Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan biarlah kuasa-Mu yang boleh nyata agar kesembuhan, mujizat-Mu terjadi, dan mereka boleh pulih melihat akan kebaikan kemuliaan Tuhan, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh dipulihkan, dan mereka percaya Tuhan adalah dokter di atas dokter, tabib di atas tabib, yang akan memulihkan dan menyembuhkan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang berduka, keluarga Kemal sektor pelayanan 6 yang berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Suranti Kemal,
pada hari Minggu 21 November yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, memberi penghiburan kekuatan, agar dalam duka cita mereka tetap berpengharapan. Tuhan tetap setia menolong dan memberkati mereka. Biarlah kasih setia Tuhan yang menopang dan memberkati dalam kehidupan ini. Yang sudah lanjut usia juga Tuhan memberkati. Biarlah di usia lanjut ini Tuhan tetap memberkati dan menopang mereka, agar kasih setia Tuhan yang memberkati orang tua kami yang sudah lanjut tetap sukacita, tetap semangat, tetap sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup yang kami jalani adalah kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar.
Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.